Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Ta'ala sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kajian ilmu fikih kitab Sabil al-Muqtadir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Ghazali dan Tuhan Bayan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mengikuti beliau, insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Basmalah adalah surat Fatihah. Basmalah dalam surat Fatihah termasuk salah satu ayatnya. Karena Nabi SAW menghitungnya salah satu ayatnya seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi Qara'a bismillahirrahmanirrahim fi awalil fatihati fi sholati wa 'addaha ayatan, yang artinya Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim pada awal Fatihah dalam sholat dan menghitungnya salah satu ayatnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Hakim dan Daruqutni dari Ummu Salamah. Nah, jadi basmalah itu termasuk ayat Fatihah atau surat, satu ayat dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan 7 ayat, ya kan? Al-Fatihah itu 7 ayat. Salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk satu ayat. Coba lihat kita di suhuf, ya kan? Di mushaf Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim nomor 1. Nah, berarti Fatihah itu apa? Basmalah itu adalah termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, tapi imam yang empat, ya kan? Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali itu beda-beda, beda pendapat.
Kalau Imam Hanafi membaca Fatihah itu secara sir, artinya pelan, ya kan? Misalnya Allahu Akbar, Fatihah, terus itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan selanjutnya. Nah itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki ada Bismillah. Ujar sendiri Bismillah itu tidak termasuk ayat. Jadi langsung aja. Misalnya Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i itu membaca Bismillahnya dihar, artinya nyari. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang langsung pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali membaca Bismillahnya itu sir juga, artinya bagian. Jadi apa mazhab ini beda-beda. Nah, jangan mazhab yang paling ada, jangan. Ada apa? Imam Saputra. Nah. Dan menurut pendapat yang lebih sahih bahwa basmalah adalah ayat pertama dalam semua surat malaikat, surat Barokah atau surat At-Taubah. Ini menurut pendapat yang lebih sahih bahwa basmalah itu Bismillah itu adalah ayat pertama dalam semua surat malaikat, surat Barokah, surat At-Taubah. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, setiap surat itu pasti ada Bismillah di atasnya ya. Nah setiap surat pasti Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat yang 14 surat itu semua Bismillah dulu, terkecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu ada Bismillah, ya. Kenapa ada Bismillah? Haram membacanya bila Bismillah mengulang, ya. Mengulang surat itu hukumnya haram membaca Bismillah. Itu surat At-Taubah. Di juz berapa? 11. At-Taubah makanya At-Taubah ada Bismillah. Karena membacanya di awal surat itu boleh, ya kan? Nah, kalau di lain-lain ada terus Bismillahnya. Bukan termasuk A'udzubillah itu ada sunnah dada, ya kan? A'udzubillah itu sunnah dada. Karena ada hadis Nabi mengatakan Al-Quran, ya kan? Al-Quran dia rasanya mengatakan, "Baiklah kalau Al-Quran fasma'in billah." Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada adanya membaca ta'awuz. Nah itu kan anjuran Al-Quran, ya kan? Anjuran Al-Quran. A'udzubillah. Baca Al-Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang lain. Karena itu jelaslah bahwa basmalah itu ayat Al-Quran menurut atau zon peringkatkan perakiraan yang mendekati pasti. Namun belum dapat dikatakan qat'i artinya pasti karena tidak ada keterangan yang dianggap mencapai mutawatir. Artinya yang Bismillah daripada permulaan surat atau ayat itu ada mengatakan kada pasti ya. Tapi kalau basmalah tadi di Fatihah itu pasti satu ayat. Itu karena Nabi sudah ada mengatakan dalam hadisnya bahwa bilang lagi ya bahwa Bismillah itu satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan memadai dalam menetapkan dengan perkiraan
lebih lagi kalau dugaan itu mendekati derajat yakin, dengan alasan bahwa para sahabat bersepakat menulis basmalah di dalam mushaf, sedang mereka beristihad dalam menetapkan yang bukan Al-Quran seperti baris dan titiknya, dan dalam menetapkan al-aus 1/10 dan sebagainya. Di dalam mushaf termasuk sebagian dari bid'ah yang dibikin oleh Ajas, namun ini dihitung bukan dari tulisan mushaf. Wajib memelihara segala huruf Fatihah, umpamanya agar jangan ditukarkan atau dituturkan satu huruf dari huruf-huruf yang bukan sebenarnya. Maka jika dituturkan dengan huruf lain, umpamanya dituturkan huruf H pada alhamdulillah dengan huruf H, ya, atau huruf Zal pada alladzina, ya, alladzina adalah siratal ladzina, diganti dengan huruf Zai, ya, diganti dengan huruf Zai. Allazina misalnya, ya, siratal ladzina, gancang yang baik. Atau dal pada yaumiddin diganti dengan huruf Zam, yaumiddin misalnya, ya, yaumiddin bacaannya yaumiddin. Atau kok diganti dengan huruf Zam, ampun orang boleh nyata zolim, niscaya tidak sah bacaan pada kala itu, ya, kalau memang dia mampu menutur huruf itu karena lalainya belajar membaca Al-Quran, sedang masih ada kesempatan belajar, artinya dianggap lalai apabila dia mampu belajar Al-Quran tadi. Dan yang mengajari itu ada, ya, gurunya ada belajar misalnya. Dan kalau memang tidak mampu menuturkan dan bukan pula karena melalaikannya dan tidak pula karena kelalaiannya, maka memadailah bacaannya pada kata itu, ya kan, pada ketika itu. Kalau yang ada bawa lagi menuturkannya misalnya memang dialek bahasanya kayak itu, ada kawannya, ya kan. Nah itu ada apa aja memadai aja. Tapi kalau kawa aja, ya kan, kawa aja dibujuri, nah itu ada silakan ya bacaan. Dan kalau bacaan huruf Qaf yang mirip antara Qaf dan Kaf seperti bacaan orang yang bukan Arab, maka sahlah bacaannya namun makruh. Huruf Qaf misalnya ihdinas siratal mustaqim, bacanya ihdinas siratal mustaqim misalnya. Akak, tapi ini bukan orang Arab punya sendiri, ya kan, orangnya memang orang baik istilahnya, bukan orang Arab. Maka sahlah oleh sendiri bacaannya namun makruh, gara-gara ada makruhnya juga. Jadi harus dia belajar, kita baca TPK, belajar tahsin dari Rasul ini, tahsin Al-Quran, artinya memperbaiki bacaan. Inilah yang dipegangi oleh Syekh Ramli
di dalam kitabnya yang bernama Nihaya yang mengikuti pendapat Syekhul Islam. Ruyani dan Ruyani dan Rifa'ah, Ruyani dan Rifa'ah. Tetapi pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Bafadah maka tidak sah, melainkan jika sukar belajar sebelum masuk waktu. Nah, ini pendapat Ibnu Hajar. Tidak sah ini yang tertukar tadi. Yang harusnya kok ihdinas siratal mustaqim, dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Bisa jalan. Nah, ada sahaja ya Ibnu Hajar. Apabila artinya belajar itu kawa aja ya, ada yang guru mempelajari dan waktu masih panjang lagi. Dan jika dibaca huruf sa yang mirip antara sa dan so, batallah sholatnya. Sa dibacanya so, gimana misalnya? Ihdinas siratal mustaqim, mus sin merasa dibacanya mustaqim, maka shad. Yang mustaqim itu kan sa, ihdinas siratal mustaqim, dibacanya ihdinas siratal mustaqim, maka shad. Ujar sedih, batallah sholatnya. Batallah sholatnya kalau ia memang mampu menuturkannya, dan jika tidak mampu maka tidak batal sholatnya. Apabila awal aja menuturkannya kan, maka batallah sholatnya. Namun apabila memang ada kawat juga, kalau ada itu kan ada batallah sholatnya. Berlaku yang seperti itu pada setiap penggantian huruf sekalipun tidak mengubah makna. Umpamanya kata al-alimun ya. Wajib bagi orang yang membaca Fatihah dan lainnya memelihara hal yang dapat mengubah makna. Jangan sampai udah sedikit maknanya itu berubah dengan sebab melafalkannya itu beda dengan makharijul hurufnya itu kita lepas makharijul artinya tempat keluar huruf. Seperti membaca an'amta ya, an'amta dengan dhamma atau kasrah ya, dengan dhamma atau kasrah. Dibacanya amta misalnya, dibacanya amtu kan, atau anti, berarti salah maknanya. Atau kata iyyaka dengan kasrah dan seperti membaca dengan qiraat syadz yang dapat mengubah makna. Iyyaka ada tasdid itu. Iyyaka kepada Allah kami menyembah. Tapi kalau kita baca iyyaka kepada matahari atau cahaya kami menyembah. Nah, harus salah. Ya. Iyyaka baca sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa. Ada baca sedikit. Lalu salah maknanya. Jangan. Umpamanya membaca ayat berbunyi innama yakhsyallaha
Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Pertama dibaca dengan baris rofa, ya kan? Yakhshallahu kali. Innama yakhshallahu. Dan kedua dibaca dengan baris nasab. Nasab doanya fathah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benarnya itu yang benar itu yakhshallaha itu baris apa nasab, baris fathah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu adalah para ulama. Kalau dibacanya yakhshallahu, hanya saya yang takut, Allahnya yang takut, bukan ulama ya kan, tapi Allahnya yang takut, artinya salah makna baca ya kan. Kalau kita baca tadi innama yakhshallahu, hanya saya takut oleh Allah. Nah, kalau alif lain. Kalau yakhshallaha, hanya saja yang takut akan Allah hanya para ulama. Nah, itu yang betulnya. Dibacanya rofa tadi tadi salah artinya. Maka kalau yang seperti itu diperbuatnya, maka batallah bacanya jika disengajanya. Batal bacanya jika disengaja. Dan jika kalau disengaja, dan tahu tentang haramnya, maka batallah sholatnya. Kalau seorang membaca dengan secara tartil, tetapi sangat berlebihan, sehingga satu kata dibacanya menjadi dua kata, dengan maksud berhenti antara huruf sa dan tak pada kata nasta'in, tidak diperbolehkan karena yang wajib atasnya hanya mengeluarkan huruf dari makhrajnya, kemudian berpindah ke huruf yang berikutnya, padahal itu berhenti antara dua huruf. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Mukhtasar Syarah Bab Fardhu. Jadi maksudnya hati-hati jangan kita membaca kata per kata atau kalimat per kalimat di dalam surat Al-Fatihah itu betul-betul menurut makharijul hurufnya. Yang hak kita baca dengan hak, dibaca ha. Nah, lain bacanya alhamdulillah. Wajib bagi orang yang membaca Al-Fatihah membawakannya bacaan yang disepakati oleh para qari, baik dari segi idgham dan lainnya, seperti yang tersebut di dalam kitab Fathul Jawad. Jadi udah kita tuh membacanya baca juwid bujul-bujul ya, baca juwid. Dan haram membaca dengan qiraat yang sad, qiraat yang jarang dibaca, yaitu qiraat yang lain daripada qiraat tujuh. Dan demikianlah lagi haram menggabungkan atau talfik dua qiraat tujuh. Ya kan? Dua qiraat dibacanya digabungnya itu haram biasanya. Jadi menganggap satu aja ya kan? Ada kita ini karena qiraat waras, ya kan? Yang sering kita baca ini qiraat waras. Ini qiraat banyak karena ada tujuh imam, tujuh qiraat macam-macam, ya kan? Nah, jadi jangan digabung dari segi tafik tadi. Penggabung dua qiraat, ya kan? Waras dengan misalnya
waras dengan kapas yang kita baca itu kan kapas, surat kapas caranya ada surat waras, ada surat kumpul, macam-macam kan ya. Ada aja kok bisa kitabnya cuma tetapi kita juga ya kan. Tetapi terbaca itu kan. Dan demikian lagi harap sudah jalan tapi kita jawab dulu dengan qiraat yang bergabung ya. Dengan syarat jika yang dibacanya pada qiraat yang kedua itu terikat dengan qiraat pertama, seperti membaca kata Adama atau dua kata yang dibaca kedua dengan nasab atau dengan rofa. Adamu ya kan, Adama artinya Adam. Dicantumkan dalam kitab Matmu bahwa sunat bagi orang yang membaca dengan satu qiraat dari qiraat 7 bahwa ia menyelesaikan bacaannya dengan qiraat itu. Jadi jangan bergabung ya kan. Kalau qiraat misalnya qiraat satu aja, jangan campur 1 dan 2 ya kan. Dan kalau kita diselesaikannya umpamanya di bawahnya lagi qiraat lain, maka cara yang seperti itu diperbolehkan dengan syarat bahwa tidak ada di dalam bacaan yang kedua bertambah dari qiraat pertama, maka halal kalau ada bertambah. Kadang qiraat itu ada yang membaca yang ibarat yang kahum itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang baca 'alaihimu. Alaihim bacanya alaihimu. Bertambah tangannya ya, alaihim masanya lalu alaihimu. Ada misalnya ihdinas siratal mustaqim, ada yang baca ihdinas siratal biasa, ada yang yang sirah itu bacanya sirah, yang sirah. Nah, jadi macam-macam qiraatnya. Wajib bagi membaca Fatihah memelihara semua tasdid yang berjumlah 14. Wajib bagi pembaca Fatihah maksudnya ya kan, memelihara semua tasdid yang berjumlah 14. Jadi dalam Fatihah itu ada 14 tasdidnya ya kan. Nah, tasdidnya 14. Karena tasdid itu pengganti huruf yang ditasdidkan, dan jika dihilangi tasdid huruf yang bertasdid seperti Ar-Rahman ya, dengan tidak idgham, tidak langsung bacanya Ar-Rahman, dihilangi tasdidnya lalu Ar-Rahman aja, Ar-Rahman. Ya kan, ada tasdid kurang mati dulu nyerok. Tasdid itu seperti huruf mati dan hidup ya, karena tasdid itu mati dulu hanya roh nah gitu. Kalau misalnya hilang yang mati pertama Allah langsung Ar-Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, tasdidnya tadi disebut ada 14 tasdid. 14 tasdid ya kan.
Bahkan terkadang menjadi kafir orang yang menghilangkan tasdidnya dari menjadi kafir. Ya kan, seperti tadi, iyyaka kepada engkau ya Allah kami menyembah, dibacanya iyyaka na'budu kepada cahaya atau kepada matahari lah kami menyembah. Oh, matahari itu disembahnya. Nah, juga ya kan, tanpa tasdid, dokus samsi artinya cahaya matahari. Bila iyyaka artinya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dihilangi iyyaka kepada cahaya matahari lah kami menyembah. Nah itu artinya. Maka dalam bacaannya seolah-olah ia berkata cahaya matahari dua yang kami sembah. Karena dihilangi dari tasdidnya iya ada kira cahaya matahari dua lah yang kami sembah itu. Dan jika ditasdidkan huruf yang tidak bertasdid, ia berdosa dan bacanya tidak batal. Atau misalnya yang hurufnya ada bertasdid, ditasdidkannya berdosa ulang ya kan, berdosa yang menambahi. Jadi Al-Quran ini menambahi kata boleh, mengurangi juga kata boleh, ya kan? Harus pas, jangan ditambah, jangan dikurang. Masih jawab kan? Silakan. Dan wajib bagi yang membaca Fatihah menjaga tertib ayatnya, yakni dibaca menurut aturan, menurut urutan ayat yang sudah dikenal. Karena disinilah letak balaghah atau retorika dan ijaz kehalusan bahasa. Dan kalau ditinggalkan tertib, umpamanya dimulainya dari pertengahan surah, maka tidaklah terhitung Fatihah. Artinya jangan diubah, jangan ditukar-tukar Fatihah dari 1 sampai 7 dari. Nah, kira-kira sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan bertambah muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.